buat orang-orang Yahudi sendiri ini mereka bangga dengan ini, makanya dituliskan dalam sebuah kitab. Tapi kalau dibandingkan dengan kitab punya, jadinya mereka tuh kalah gitu. Artinya sesuatu yang menjadi kebanggaan buat mereka, itu kalau seandainya mereka hanya melihat itu saja buat dia. Tapi ketika dibandingkan dengan kekayaan intelektual kaum muslimin, itu kalah. Ini saya akan bedah, biar tidak asumsi, saya akan share screen saja. Dan kita harus bangga ya, nanti kalau setelah saya tunjukkan kita harus bangga. Jadi ini ditulis oleh Rambam, Rabbi Moshe bin Maimun. Dia dari Andalusia, dia hidup di Spanyol, waktu Andalusia itu masih dikuasai oleh khalifah gitu. Nah di sini dia berkata dalam bahasa Ibrani, Aslo evos behabiti el kolham misfoteha. Kolham misfot sanitenulo lemoshe besinai. Beferusan nitenu. Seneemar. Ve'ettenah leha et luhot ha'even vehatora vehamiswa. Shemot kafdalet yotbet. Torah zo Torah sebikhtav. Umisva ze perusha. Vesifanu la'asot ha-Torah alpi hamisva. Umisva zo hi hanikret Torah sebe alpe. Kurang lebih, Pak, ini terjemahannya saya terjemahkan dulu. Nah, ini sebenarnya kita bangga gitu loh dengan kekayaan intelektual kita, hanya orang kita ini kurang menyadari. Tapi seandainya orang kita tahu ini, kita bangga tentunya di sini. Makanya tadi saya analogikan dengan medali emas, perak, dan perunggu. Ya, kita tentunya mendapatkan emas. Yang artinya kurang lebihnya begini. Maka aku tidak perlu malu ketika aku memperhatikan semua perintahmu, yaitu beliau mengutip di Mazmur pasal 119 ayat 6. Semua perintah yang diberikan kepada Musa di Sinai diberikan bersama-sama dengan penjelasan lisannya. Karena dikatakan, dan aku akan memberikan kepadamu loh batu dan Taurat dan perintah. Keluaran 24:12. Taurat adalah tulisan suci dan perintah adalah penjelasan lisannya. Selain itu, dia memerintahkan kita untuk menjalankan Taurat dan firman perintahnya. Dengan demikian, perintah inilah yang disebut Taurat lisan. Jadi Taurat itu kalau orang Yahudi itu ada dua, ada Torah Sebiktaf yang seperti kita lihat sekarang, dan Torah Sebi Alpeh. Torah Sebi Alpeh itu hadisnya Bani Israel, hadisnya Musa. Jadi penjelasan Musa itu adalah yang disebut Torah Sebi Alpeh. Nah kemudian di ayat kedua, Kol Torah ketava Mose Rabbenu, semua Taurat ditulis oleh Musa, guru kita, Kodem Sayyamot, sebelum kematiannya. Bikhtaf yadu, dengan tangan dia. Venatan sefer lehar sevet veshevet. Setelah dia menulis Torah itu, dia menulis lagi. Jadi beliau menulis Torah, tulisan pertama, itulah Torah Sebiktaf yang pertama. Setelah itu dia menulis lagi 12. Venatan sefer, dan kemudian dia memberikan kitab, sefer itu kitab, lekhol sevet besevet, kepada suku dan suku, maksudnya kepada masing-masing suku. Besefer ehad, nah besefer ehad, dan satu buku yang dia tulis pertama kali itu, netanahu be'aron le'ed, ya kan, dijadikan sebagai kesaksian. Dijadikan sebagai kesaksian. Seneemar, sebagaimana dikatakan, lakoah et sefer hatorah hazeh, ya, bisa metam oto mizat aron, berit Hashem Eloheihem, wehayah syam beha le'ed. Jadi artinya kurang lebihnya gini. Aduh, bentar ya. Saya terjemahkan lagi. Yang di bawahnya ini kurang ngerti saya. Nanti setelah saya akhiri baru tahulah kualitas kita seperti apa. Kenapa saya katakan kita mendapat medali emas. Nah itu seperti saya katakan tadi, saya ulang. Seluruh Taurat ditulis Musa, Tuhan kita, sebelum kematiannya dengan tangannya sendiri. Dan dia memberikan sebuah kitab kepada setiap suku. Dan satu kitab dia simpan di dalam tabut sebagai kesaksian.
Nah, jadi bahkan seperti yang dikatakan, ambillah kitab Taurat ini dan taruhlah di sisi tabut perjanjian Tuhan ilahmu, supaya itu ada di sana sebagai saksi terhadapmu. Nah, ini inti dari perkataan saya, bahwa sumber primernya Judaism atau Yahud, itu seperti kita itu Qur'annya, mereka itu Torahnya, kesaksiannya itu ada pada tulisan pertama Musa. Tulisan pertama Musa itu kesaksian. Jadi seluruh Taurat yang diedarkan di muka bumi ini, baik berupa gulungan atau berupa kitab atau berupa aplikasi di HP atau di komputer atau di PC atau di laptop, kesaksiannya itu ada pada tulisan Musa yang pertama kali. Tapi what is the problem? Apa masalahnya? Masalahnya tulisan Musa pertama kali yang dijadikan kesaksian, yang disimpan di tabut perjanjian itu sudah hilang. Hilangnya kenapa? Nah, di sini. Nah, di Wikipedia kita dapat melihat, ya. Setelah Salomo mendirikan bait Allah di Yerusalem, maka tabut perjanjian itu disimpan di bait Allah sampai kemudian hilang. Ya, saya ulangi, sampai kemudian hilang pada waktu bait Allah dihancurkan oleh tentara Babilonia pada tahun 586 sebelum Masehi. Sejak tahun 586 sebelum Masehi sampai sekarang tidak diketahui tempatnya. Jadi ketika Torah sendiri dan para rabi Yahudi mengatakan bahwa persaksian Torah adalah tulisan pertama Musa, sedangkan tulisan pertama sudah hilang, siapa yang dapat menjamin keasliannya? Kalau saksinya sudah hilang, kan gitu kan. Jadi kalau Allah mengatakan fawailul lil ladina, celakalah orang-orang yaktubunal kitaba biaidihim, menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Summa yaquluna hadza min indillah. Kemudian mereka berkata, ini dari sisi Allah. Liyastaru nabihi samanan qalila. Dengan perbuatan itu mengharapkan keuntungan yang sedikit. Jadi bagaimana mereka dapat mengatakan Torah kami asli, sedangkan yang menjadi kesaksian ini sudah hilang. Ya, jadi intinya persaksian sudah hilang. Berbeda dengan Quran. Quran itu tradisinya lisan, bukan tulisan. Nabi Muhammad ini ummi, buta huruf. Jadi Nabi Muhammad mewariskannya secara lisan kepada orang-orang, kepada sahabat-sahabatnya, sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in, sampai ke kita. Bahkan dikumpulkannya Quran dalam tulisan, itu oleh inisiatifnya Utsman bin Affan, dan beliau adalah sahabat. Artinya apa? Orang yang bertemu langsung dengan Rasulullah. Dan beliau sendiri hafal. Gitu kan. Jadi artinya, dan kalau misalnya gini, Torah persaksiannya tulisan pertama sudah hilang, berarti dipertanyakan. Tapi kalau Quran itu tradisinya lisan, oral, dari mulut ke mulut. Sekarang gini, kalau kita mau bertaruh ya, kalau kita mau bertaruh, musnahkan seluruh mushaf Quran di dunia ini, atau HP-HP yang ada Qurannya dihapusin semua, komputer-komputer. Bisa nggak kita kumpulkan 10 hafiz Quran, kita tulis Quran lagi? Bisa. Karena Quran memang persaksiannya lisan. Setelah dituliskan dihafalkan lagi. Itu. Oke. Itu mengenai sumber primer. Nah, kita masuk ke sumber sekunder. Kita masuk ke sumber sekunder atau hadis ya. Hadis mungkin kita bisa melihat contoh di salah satu contoh saja lah. Nggak usah semua. Nanti terlalu menang kita, terlalu menang banyak gitu. Nah, ini bacaan saya di Sahih Bukhari dari 7.008 hadis. Saya sudah pernah menghatamkan, ini saya ulang lagi, sampai di 330 sebenarnya, di sebelah sini. Nah, di sini coba kita lihat, Bukhari, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, Haddasana Muhammad bin Bashar. Nah, di sini dia berkata, Haddasana, telah menceritakan kepada kami. Berarti, Bukhari ini dia mendapatkan hadis ini tidak sendirian. Artinya ada temannya. Dan ini dalam majelis karena telah menceritakan. Berarti situasionalnya itu ada memang khusus untuk ilmu. Menceritakan qala, ya kan? Qala haddasana Gundar. Nah, haddasana Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar menceritakan kepada Bukhari dan bukan kepada Bukhari, kepada yang lainnya juga karena di sini haddasana, kami. Nah, Muhammad bin Bashar dia berkata, qala haddasana Gundar, telah menceritakan kepada kami Gundar. Artinya dia juga mendapatkannya secara bersamaan, tidak sendirian. Ya, berarti ada berapa rawi itu? 1, 2. Haddasana Syu'bah, ya kan? Haddasana Syu'bah.
Nah, ini masih belum pindah ke rawi yang lain, artinya dia mendapatkan kisah ini selain dari Gundar, dia juga dari Syu'bah. Berarti ini masih 2 jalur. An Al-Hakam, dari Al-Hakam. 2 orang ini dari Al-Hakam, berarti 3 generasi. Andar, dari Dar. An Ibni Abdirrahman, 6 ya, 6. Ibni Abza, an Abihi, dari bapaknya 7. Qala Ammar. Nah, ini Ammar ini sahabat Rasulullah, berarti 8 generasi. Jadi Bukhari itu dia urutan ke-9, generasi ke-9 yang kemudian menuliskannya. Jadi dituliskannya hadis Bukhari itu beliau pada urutan ke-9. Ini yang tentunya sebenarnya juga ada yang lebih dulu dari Bukhari seperti Imam Malik, beliau generasi ke-7. Ya anggaplah kita ambil yang terdekat Imam Malik. Jadi Imam Malik itu dia adalah orang ke-7 dari Rasulullah itu 7 orang. Urutannya seperti itu. Ya kan? Nah, coba kita lihat hadisnya Bani Israel. Ya. Kita lihat tadi kan Torahnya. Nah, sekarang kita ke hadisnya mereka yang mereka sebut sebagai Torah Sebi Alpeh tadi. Kita lihat di sini. Nah, di sini kita melihat, kita langsung ke 13, ayat 13. Masih di kitab yang tadi, karya Rambam, Rabi Moshe bin Maimun, kebanggaan mereka, namun ketika dibandingkan dengan kita tetap kalah, kasihan sekali. Nah, ini kita lihat di ayat ke-13 ya. Ayat ke-13. Ini ayat ke-13. Di sini. Nah, nih. 12 ya. Rabbenu Hakkadosh khibar hamishna. Miyemot Moshe ve'at Rabbenu Hakkadosh. Lo hibur shemelamedin oto barabim betora sebe alpe. Ela behal dor vador. Ros bedin o navi. Seyihye beoto hador. Kotef leazmo zikaron bashemuot seshama meribotaf. Vehu melamed at pe barabim. Nah ini. Kalau kita terjemahkan begini. Maaf ya agak lama ya. Karena memang ayatnya panjang. Nanti baru tahu kalau saya sudah akhiri, baru tahu ya maksud saya. Nah, guru suci kita atau Rabbenu Hakados menyusun Misnah sejak zaman Musa, guru kita, hingga guru suci kita. Nah ini gini. Jadi gini, hadisnya Bani Israel itu baru dituliskan, ya baru dibukukan di zamannya Rabbenu Hakados atau guru suci kami yang suci. Hados itu kan seperti bahasa Arab kudus ya, suci. Dari zaman ditulis di zaman dia, dan dia mewarisinya turun temurun menurut klaim mereka dari zamannya Musa, ya. Tidak ada buku teks Taurat untuk instansi publik yang diterbitkan. Praktik yang dilakukan oleh presiden pengadilan atau seorang nabi yang berkembang pada generasi tertentu untuk menyimpan memorandum tertulis pribadi, ajaran lisan gurunya dari mana ia pada gilirannya menginstruksikan publik secara lisan. Ini masih secara lisan. Nah, detailnya oleh Rabbenu Hakodes itu di ayat 13 di sini. Wehen kal ehad ve ehad kotef leazmo kefi koto. Mibeur hatora u mehille khote ha kemo seshama umid devarim senit had desu bihal dor vador bedinim shelo le madom mipi hasemu ela bemida michelos asre midot uhisekimu alehen bedin hagadol wehen haya hadafar tamit at rabenu hakados. Ini bukan. Bukan di ini di sini. Sorry. Mana ya? Saya lupa.
Ekstrim. Nah, ini di sini, sorry, di ayat ke-15, sorry. Bukan di 13. Nah, wela ma'asa rabbenu hakados kah welo hinniya hadjafar kemot sehaya levi syara'a sehatal midim mitma'atim we holachim we hazrot mithatisho uvaot mamlechet harishah posetet ba'olam mitgaberet we Yisrael midgal gelim we holechim lakezavot khibar khibur ehad lihyot beyat kulam kede sayyi lameduhu bi bimherah velo yisyakah weshab veyashaf kal yamafahu uvedino welimat hamisna berabim. Nah, di sini kalau kita terjemahkan begini. Bentar ya, agak lama. Soalnya saya nggak terlalu hafal posisi ayatnya. Jadi. Tapi ini sebenarnya penting. Tetapi mengapa guru studi kita demikian dan tidak membiarkan masalah itu seperti sebelumnya? Karena dia mengamati bahwa jumlah siswa terus berkurang, sedangkan volume penindasan terus meningkat dengan kekuatan yang diperbarui. Jadi di zaman sebelumnya, di zaman sebelum Rabbenu atau guru yang suci itu tidak pernah ditulis karena ya mereka belum mau menulis, mereka hanya lisan gitu alasan mereka. Kemudian bahwa kekaisaran Romawi terus menyebar batas-batasnya di dunia dan menaklukkan. Sedangkan Bani Israel terus hanyut tanpa tujuan dan mengikuti ekstrim. Oleh karena itu dia menyusun buku volume yang berguna untuk semua sehingga mereka dapat mempelajarinya bahkan dengan tergesa-gesa dan tidak melupakannya. Maksudnya bahkan dengan cepat dan tidak melupakannya, dan sepanjang hidupnya dia bersama dengan anggota pengadilannya, maksudnya pesantrennya di sini, dan memberikan instruksi publik misnah. Jadi hadisnya Bani Israel itu dari Musa itu selalu diwariskan secara oral, secara perkataan saja, dan baru dituliskan di zamannya Rabbenu Hakados ini, guru kami yang suci. Nah, Rabbenu Hakados ini urutan keberapa dalam sanad? Nah, ini saya akan tunjukkan urutan keberapa. Di sini kalau kita lihat di berapa ya ayatnya tadi. Supaya kita tahu. Jadi ada 40 sanad. Nah, ini sanadnya mereka. Jadi begini, teman-teman. Kalau hadis, setiap membahas satu hadis, itu sanadnya sendiri itu. Nanti pindah ke hadis yang lain, sanadnya lain lagi. Bahkan hadis yang mungkar saja, sanadnya beda-beda. Nah, kalau hadisnya Bani Israel, seluruh ribuan hadis, seluruh misnah, ini sanadnya cuma satu nih. Cuma ini doang, 40 generasi. Semua mau bahas apapun, sanadnya cuma satu ini. Dan kita akan melacak si Rabbenu Hakados itu di urutan berapa. Jadi dia urutannya, kalau kita tadi kan urutannya kan ini ya, ini sebaliknya gitu. Jadi kalau kita tadi urutannya dari, sama ya. Jadi gini, kalau kita hitung urutannya dari yang generasi termuda. Jadi di sini kita lihat Raf AC meraba, Raf AC menerima misnah atau hadisnya Bani Israel dari Rabba. Rabba merabah dari Rabba, ini generasi ketiga. Kemudian Merab Huna dari Rabi Huna, Meribi Yohanan, Werab Samuel dari Rabi Yohanan, dan Raf dan Samuel 5, dan Merab Benu Hakados. Urutan ke-6 mundur. Berarti kalau kita hitung, dia adalah generasi ke-35 dari Musa. Jadi dituliskannya hadis-hadisnya mereka itu pada generasi ke-35 sepeninggal Musa. Kalau hadis yang tadi ya, yang ditulis oleh Bukhari saja, ya oleh Al-Imam Bukhari, beliau itu masih urutan ke-9 atau 8, urutan ke-8. Nah, kalau ini Bukhari, kalau kita ambil dari Muwatta Malik, itu beliau urutan ke-7.
Jadi ilmunya itu lebih fresh mana gitu loh. Artinya sebuah informasi dituliskan 7 generasi setelahnya dibandingkan dengan 35 generasi setelahnya. Itu pun kalau kita lihat, ini kan Bukhari nomor 330. Kalau kita geser ke sini, ini kita geser ke hadis yang satunya. Ini jalur periwayatnya udah lain lagi orangnya. Kalau di sini kan haddatsana Muhammad bin Bashar, qala haddatsana Gundar. Nah, di sini di hadis nomor 331, haddatsana Musaddad. Ini lain lagi. Dia dapat ilmunya bukan dari Muhammad bin Bashar lagi. Beliau Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, mendapatkannya dari Musaddad. Qala, Musaddad berkata, haddatsani telah menceritakan kepadaku Yahya. Ini jalurnya udah lain lagi. Jadi, waduh, bayangkan saja ribuan misnah, rawinya cuma satu. Itu pun dituliskan pertama kali 35 generasi sepeninggal sumber pertama. Kalau hadis, setiap hadis rawinya beda-beda. Dan itu pun ditulis di generasi ke-7 setelah orang pertama. Sumber pertama yaitu Nabi Muhammad. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa seperti saya katakan di awal, ibarat perlombaan kita dapat medali emas. Nah, kalau orang Yahud dapatnya perak. Karena walaupun sama-sama punya rawi, kualitas rawinya kalah. Nah, pertanyaannya, orang Nasoro itu saya sampai sekarang belum temukan rawinya. Rawinya nggak ada. Makanya saya katakan dapat medali perunggu. Jadi juara 3. Yang satunya runner up, satunya juara 3, kita champion gitu loh. Terlebih lagi gini loh. Kalau transmisi atau peralihan serah terimanya ilmu untuk kaum muslimin itu luas. Karena wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Dan Nabi Muhammad juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang artinya gini, aku diberikan kelebihan dari nabi-nabi sebelumku. Di antaranya adalah nabi sebelumku diutus untuk kaumnya masing-masing, sedangkan aku untuk seluruh kaum. Ya kan? Dan juga Quran mengklarifikasi itu. Quran itu tidak pilih-pilih. Jadi Quran itu gini, tidak membedakan sebuah kaum itu nggak dibeda-bedakan. Di situ selalu dikatakan nih, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang percaya. Beda dengan Taurat. Taurat itu gini, Vayadabir Hashem, El Moshe Lemor, Daberu El Bene Yisrael. Dan Hashem atau Allah berkata-kata dengan Musa. Ya kan, Vayadabir Hashem El Moshe Lemor, begini isi perkataannya, Daberu El Bene Yisrael. Katakanlah atau perintahkanlah kepada Bani Israel untuk kaumnya saja. Nah, dari Nabi Musa sampai Nabi Isa alaihissalam, bahkan Nabi Isa sendiri mengklarifikasi, aku hanya diutus untuk Bani Israel. Kurang lebihnya begitu terjemahannya. Nah, pertanyaan saya, serah terimanya ilmu dari Bani Israel diserah terimakan ke orang-orang Eropa, dalam hal ini Yunani dan Romawi, itu legal standingnya mana? Diserah terimakan itu loh, keilmuannya itu. Kalau kita dari orang Quraisy pindah ke orang Aus, orang Madinah, orang Khosrot, nggak ada masalah, karena ayyuhalladzina amanu. Dari orang Madinah ke orang Turki ke orang Persia, ke orang Uzbekistan kayak Bukhari, sampai ke Syekh Al-Bantani, sampai misalkan ke siapa ya? Syekh Khalil Bangkalan, terus muridnya Mbah Hasyim Asy'ari, terus ada Syekh Ahmad Dahlan. Nggak ada masalah, karena kita nih ayyuhalladzina amanu. Siapa yang percaya? Mau kamu orang dari Asia, dari Afrika, dari Kutub Selatan, Kutub Utara, nggak ada masalah. Tapi masalahnya Nasoro ini gini, pertanyaan saya, di samping tidak ada sanad, serah terimanya ilmu, serah terima jabatan ilmu ini dari Bani Israel diserahkan ke orang-orang Rum dan orang-orang Yunani, itu legal standingnya apa? Gitu. Makanya tadi saya katakan ibarat perlombaan, kita dapat medali emas, Yahud dapat medali perak, Nasoro juara 3 karena nggak punya rawi. Jadi yang satu rawinya sempurna, yang satu ada rawi tapi lemah. Karena saya katakan lemah rawinya Bani Israel karena apa? Dalam semua misnah hadisnya Bani Israel, jalurnya cuma satu. Jadi 40 generasi itu satu aja jalurnya.
dari satu jalur. Kalau hadis kan tidak. Ini dari jalur ini. Tadi kan saya tunjukkan 330 jalurnya ini. Ya kan? Muhammad bin misalkan Kasir. Sebelahnya dari Musaddad, udah lain lagi. Jadi ini kuat banget gitu loh. Dan itu ada derajatnya, sahih, hasan, dhaif, mungkar. Nah, kalau cuma satu, ya mana yang sahih, mana dhaif, mana hasan, mana mungkar. Berarti benar firman Allah, shadaqallahul azim. Wala talbisul haqqo bil batil wa antum ta'lamun. Jangan engkau campur adukan yang benar dengan yang enggak benar, sedangkan kau sendiri mengetahuinya. Ya kan? Itu kan saya katakan teman-teman bahwa kita tetap juara satu karena kita punya rawi dan rawi kita luar biasa. Yahud tetap juara dua, punya rawi tapi rawinya lemah, gitu kan. Nah, kalau Nasoro ini dia nggak punya rawi, mimpi mau juara satu. Udah juara 3 aja, boro-boro udah kasih juara 3. Udah kurang lebihnya dari itu saya, Pak Moderator. Yang jelas kita harus bangga dengan